Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Winda Anggriani Uno MPD, dosen tetap Universitas Pohuwato, home base pada program studi pendidikan guru sekolah dasar. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada komponen pengajaran. Dengan fokus pada mata kuliah Inovasi Pendidikan, submateri pengembangan bahan ajar IPA. Mata kuliah ini memiliki kode SD 24 PU 005 dan bobot 3 SKS, yang artinya mahasiswa akan mempelajari secara mendalam bagaimana merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi bahan ajar inovatif, khususnya untuk pembelajaran IPA di sekolah dasar. Mata kuliah Inovasi Pendidikan merupakan mata kuliah yang dirancang untuk membekali mahasiswa dalam merancang dan menerapkan pembelajaran inovatif sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan peserta didik abad ke-21. Salah satu topik penting dalam mata kuliah ini adalah pengembangan bahan ajar IPA yang berfokus pada kemampuan mahasiswa merancang bahan ajar yang konseptual, menarik, dan berbasis teknologi. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah Problem Based Learning atau PBL. Alasannya, model ini mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, bekerja kolaboratif, dan menyelesaikan masalah otentik terkait pengembangan media pembelajaran IPA. Saya menyampaikan materi ini melalui presentasi PowerPoint, demonstrasi aplikasi Canva, dan studi kasus pengembangan bahan ajar. Interaksi dilakukan melalui diskusi kelompok, sesi tanya jawab dan umpan balik, serta penilaian antar teman atau peer assessment. Penilaian dilakukan dengan penugasan individu berupa merancang bahan ajar IPA, presentasi hasil pengembangan bahan ajar. Rubrik penilaian mencangkup aspek konten, desain, dan kreativitas. Berikut adalah cuplikan dari proses pembelajaran saya bersama mahasiswa pada mata kuliah Inovasi Pendidikan, khususnya pada materi pengembangan bahan ajar IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak? Mahasiswaku. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim dan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi berkah dan bermanfaat ya. Amin. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, saya ingin menanyakan terlebih dahulu terkait dengan pembelajaran kita di pekan yang kemarin ya, yaitu tentang inovasi pembelajaran atau inovasi pendidikan. Kira-kira siapa yang masih ingat terkait dengan atau siapa yang masih memahami tentang inovasi dalam pembelajaran itu sebenarnya apa? Ada yang bisa berargumen atau memberikan pendapat? Oke, silakan Franz. Oke, silakan. Dalam penerapannya itu seperti penerapan strategi, ya, metode, dan media pembelajaran yang baru, efek kreatif dan relevan dengan kebutuhan siswa agar pembelajaran lebih menarik, efektif, dan sesuai dengan tantangan zaman. Oke, bagus sekali. Itu terkait dengan inovasi dalam pembelajaran ya. Jadi kita dituntut sebagai calon guru itu kita dituntut untuk lebih berinovasi, mengembangkan sesuatu baik dari segi bahan ajar maupun dari segi media pembelajarannya ya. Kemudian satu lagi pertanyaan. Menurut kalian kira-kira apa atau mengapa guru di era saat ini perlu mengembangkan bahan ajar ataupun media pembelajaran yang inovatif dalam bentuk digital? Kira-kira siapa yang bisa? Ya. Karena di era digital dan
Siswa membutuhkan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan teknologi serta gaya belajar mereka. Guru perlu mengembangkan bahan ajar inovatif dan digital agar pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan memudahkan siswa memahami materi, terutama di tingkat sekolah dasar. Oke, baik sekali Saudara Anna Tasya Mauduto. Jawaban yang sangat baik terkait dengan mengapa kita perlu mengembangkan bahan ajar ataupun media pembelajaran yang bersifat inovatif, ya. Pada mata kuliah inovasi pendidikan kali ini, mahasiswa diajak untuk memahami, merancang, dan menerapkan strategi pembelajaran yang inovatif. Dengan tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan, ini ya, saya buka tujuan pembelajaran. Mahasiswa memahami konsep, yaitu menjelaskan konsep dasar pengembangan bahan ajar IPA yang efektif. Yang kedua, mengembangkan bahan ajar, yakni mampu mengembangkan bahan ajar IPA berbasis media digital yang menarik. Yang ketiga, menerapkan desain, yaitu menerapkan prinsip desain bahan ajar yang menarik dan konseptual. Ya, pendekatan yang akan kita lakukan pada hari ini dalam pembelajaran inovasi pendidikan yaitu pendekatan PBL atau Project Based Learning, yaitu pendekatan yang dipilih karena relevan untuk membekali mahasiswa, terutama mahasiswa yang menjadi calon guru nanti, agar mampu berpikir kritis, kolaboratif, reflektif dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Ya, karena nanti kalian ada di lapangan atau di sekolah tentunya berbagai macam masalah-masalah yang tentunya akan kalian selesaikan dengan salah satunya adalah dengan cara guru berlaku sebagai penyedia bahan ajar ataupun media pembelajaran secara inovatif. Ya, jadi mahasiswa tidak hanya menjadi penerima materi, tetapi justru menjadi subjek aktif dalam menemukan, menganalisis, dan merancang solusi dari sebuah permasalahan nyata. Ya, itu nanti kalian akan dapatkan pada kegiatan micro teaching nanti. Oke, yang slide berikut. Ini adalah konsep pengembangan bahan ajar IPA. Yang pertama tentu harus inovatif. Yang kedua adalah konseptual. Yang ketiga ya. Dalam mengembangkan bahan ajar ada 3 prinsip utama ini yang menjadi landasan agar bahan ajar kita yang kita buat yaitu bersifat inovatif, tetapi juga menarik dan relevan. Ketiga prinsip ini adalah inovatif, konseptual, dan digital. Bahan ajar yang inovatif perlu saya jelaskan terlebih dahulu sebelum saya bagi dalam bentuk kelompok ya. Bahan ajar inovatif adalah bahan ajar yang mampu mendorong rasa ingin tahu, kreativitas, dan pemikiran kritis dari siswa tentunya. Tidak cukup hanya menyampaikan materi secara biasa, guru atau calon guru. Kalian calon-calon guru ya? Nah, harus bisa menciptakan bahan ajar yang berbeda dari konvensional. Konvensional itu bahan ajar yang ada di belakang kalian misalnya, ya. Jadi yang digantung-gantung di belakang itu namanya bahan ajar atau media pembelajaran secara konvensional. Misalnya dalam menjelaskan proses fotosintesis. Jadi mahasiswa tidak hanya menggunakan buku cetak. Biasa mahasiswa atau guru di dalam kelas hanya menjelaskan secara teorinya saja, ya, dalam bentuk buku cetak. Tetapi bisa menambahkan animasi sederhana. Nanti saya sebentar akan berikan contoh beberapa media dalam bentuk digital yang telah semester terdahulu kalian yang telah dibuat. Ya, dalam fotosintesis tadi ya menggunakan buku cetak, tapi bisa menambahkan animasi sederhana atau infografis atau video eksperimen singkat. Itu bisa dijelaskan secara digital, tidak mampu dijelaskan secara konvensional. Ya.
Dengan pendekatan yang inovatif, pembelajaran menjadi lebih hidup dan bermakna bagi siswa tentunya, terutama siswa-siswa SD. Siswa SD itu orang mau yang real, yang nyata, ya. Karena kalau diajak teori saja menghayal, itu tidak akan masuk kalau di siswa SD. Yang kedua, konseptual. Konseptual berarti materi yang diajarkan harus dekat dengan lingkungan atau secara nyata, pengalaman dan kehidupan sehari-hari siswa. Jadi memberikan contoh itu harus secara real, secara apa yang siswa alami dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting karena siswa sekolah dasar masih berpikir secara konkret, ya. Siswa sekolah dasar itu masih berpikir konkret. Sehingga contoh yang akrab dengan mereka akan lebih mudah dipahami. Jadi olehnya kita harus mengambil dari lingkungan atau pengalaman dan kehidupan sehari-hari dari siswa. Tidak boleh jauh-jauh. Misalnya kita ingin mencontohkan terkait dengan suatu tumbuhan. Jadi tumbuhan yang ada di sekitar siswanya itu yang dibawa. Ya, bukan tumbuhan yang ada di luar negeri. Nah, jadi orang diajak menghayal itu tidak bisa. Jadi harus secara konkret. Ya, harus relevan dengan kehidupan mereka. Yang ketiga yaitu digital. Di era sekarang pengembangan bahan ajar tidak bisa lepas dari teknologi digital. Ya, semua kita ketergantungan akan teknologi. Bangun tidur saja, yang kita cari apa? HP. Karena sedekat itu manusia zaman sekarang dengan digital. Ya. Mahasiswa perlu memanfaatkan berbagai platform, misalnya yang kita kenal sehari-hari atau yang kita sering pakai pada tugas-tugas, Canva, ya, atau PowerPoint, ya, hingga aplikasi pembelajaran online untuk merancang bahan ajar yang interaktif dan mudah diakses. Dengan menggunakan media digital, bahan ajar bisa dibuat lebih menarik, penuh warna, apalagi anak-anak SD. Ya, mereka sukanya dengan yang penuh warna, ilustrasi, bahkan suara dan animasi. Makanya siswa-siswa SD lebih cenderung nonton kartun dibandingkan drakor kan? Kalau drakor sudah kalian. Ya. Oke. Ini terkait langkah-langkah pengembangan bahan ajar. Bisa dibaca Nia? Oke, jadi ada berapa ya? Ada 5. Oke, yang pertama kita bahas satu-satu ya, terkait dengan identifikasi kebutuhan. Jadi menganalisis karakteristik dan kebutuhan belajar siswa. Nanti sebentar saya akan berikan masalah, kira-kira diselesaikan dengan cara apa dia kalau menggunakan media digital. Ya. Untuk identifikasi kebutuhan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memang harus mengidentifikasi kebutuhan. Apa saja kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa? Yaitu menganalisis karakteristik siswa dan kebutuhan belajar. Misalnya, apakah siswa lebih menyukai visual atau mereka kesulitan memahami konsep abstrak seperti gaya atau gerak? Ya, itu pembelajaran IPA di kelas 6, gaya atau gerak. Jadi, siswa sulit membedakan mana yang gaya, mana yang gerak. Ya, karena dua teori itu biasa cenderung mirip dan hampir mirip. Ya, tetapi sebenarnya berbeda. Nah, kita identifikasi dulu. Si siswa ini menyukai yang visual atau mereka cenderung dengan kinestetik, yaitu gaya belajar yang aktif. Nah, kalau misalnya di siswa, misalnya jumlah siswanya ada 20. 15 sukanya visual, berarti kita bisa menampilkan video pembelajaran. Ya, karena mereka sukanya yang visual yang bisa dilihat. Nah, kalau kinestetik berarti kita buatnya yang interaktif. Ya. Jadi yang ada interaksi antara guru dengan siswanya.
Informasi ini penting agar bahan ajar yang dikembangkan benar-benar tepat sasaran sesuai dengan kemampuan dan minat siswa. Ya, olehnya identifikasi kebutuhan itu sangat penting buat si guru yang akan duduk di depan atau yang akan membuat terkait dengan inovasi pembelajaran. Ya, yang kedua, menentukan tujuan. Setelah mengetahui kebutuhan siswa, kita lanjut ke tahap penentuan tujuan pembelajaran. Di sini kita merumuskan tujuan yang spesifik, terukur, dan relevan. Misalnya, siswa mampu menyebutkan 3 bagian utama bunga dan fungsinya. Jadi nanti sebentar saya bagikan link terkait dengan cara pembuatan bagian-bagian bunga pada Canva, ya. Tujuan ini akan menjadi dasar dalam memilih materi, media, dan aktivitas pembelajaran di dalam kelas, ya. Yang ketiga, pemilihan media dan metode. Tahap berikutnya adalah memilih media dan metode yang sesuai. Kita harus mempertimbangkan apakah ini cocok disampaikan dengan video animasi, infografis, atau lembar kerja interaktif. Ya, itu yang tadi yang saya bilang dari identifikasi kebutuhan tadi. Jadi kita identifikasi siswanya ini lebih cenderung kemana? Visual atau lebih ke kinestetik. Ya. Dan metode yang apa yang paling efektif? Apakah demonstrasi? Ya, tahu metode demonstrasi? Metode yang dilakukan secara real atau nyata di dalam kelas. Jadi kalau misalnya metode tentang gunung meletus, jadi disiapkan alat dan bahan terkait materi itu, kemudian dipraktekkan langsung oleh siswa. Ya. Atau diskusi kelompok atau eksperimen langsung. Demonstrasi dengan eksperimen langsung kira-kira berbeda atau tidak? Ya, secara umum tentunya kita berpikir demonstrasi dan eksperimen langsung itu adalah sesuatu hal yang sama, ya. Tetapi ada perbedaannya. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan perbedaan antara demonstrasi dan eksperimen langsung? Kalau demonstrasi kira-kira yang bagaimana? Kalau eksperimen langsung kira-kira seperti apa? Oke. Bebas berargumen. Kalau demonstrasi seperti yang saya contohkan tadi. Nah, kalau eksperimen, misalnya kita ingin menentukan di suatu bahan makanan itu mengandung glukosa atau karbohidrat atau protein. Ya, jadi kita kalau eksperimen langsung itu lebih ke metode ilmiah. Ya. Ada yang diuji cobakan. Kalau demonstrasi hanya sekedar mengulang kembali. Itu demonstrasi. Ya. Yang berikut, desain konten. Langkah keempat ya, terkait dengan merancang konten pembelajaran. Di sini kita mengembangkan isi bahan ajar agar menarik, interaktif, dan yang paling utama adalah mudah dipahami. Gunakan bahasa yang sederhana secara ilustrasi atau visual. Ya, bahasa yang sederhana itu bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak SD. Dan susun materi secara logis. Jangan lupa sisipkan unsur interaktif seperti pertanyaan tematik untuk siswa atau aktivitas refleksi agar siswa terlihat lebih aktif. Ya. Yang terakhir, uji coba dan revisi. Terakhir, pada tahap uji coba bisa dilakukan dengan meminta teman sekelas atau siswa sasaran untuk menggunakan bahan ajar tersebut. Berdasarkan umpan balik yang dibalikan, kita lakukan revisi atau penyempurnaan agar bahan ajar yang kita buat secara inovatif, lebih efektif, dan sesuai kebutuhan pembelajaran nyata di dalam kelas. Oke.
Selanjutnya, ini model pembelajaran PBL sering digunakan pada pembelajaran IPA. Ya, yang berbau sains itu pasti menggunakan project based learning. Karena apa? Karena kebanyakan pada pembelajaran IPA bersifat abstrak atau sulit diilustrasikan secara nyata. Ya, jadi harus dengan bantuan inovasi. Mahasiswa dihadapkan pada masalah atau studi kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya mendorong kolaboratif antara mahasiswa dalam mencari solusi. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah. Hasil akhirnya adalah pengembangan bahan ajar berbasis digital yang solusi dan inovatif. Nah, ini media yang tadi telah kalian sebutkan. Beberapa media yang sering digunakan dalam pembuatan media ataupun bahan ajar pembelajaran. Ya, yang pertama adalah Canva. Kira-kira ada yang belum pernah menggunakan aplikasi Canva? Sudah semua ya? Oke. Sampai membuat apa di aplikasi Canva? Video pernah? Oke. Pembelajaran interaktif sudah pernah? Interaktif itu misalnya ada slide yang khusus tanya jawab dengan siswa. Jadi kalau siswa jawab next begitu bisa diklik oleh siswa. Pernah? Oke, pernah. Ya. Yang berikut adalah presentasi atau dalam bentuk PowerPoint. Itu sering ya. Ya, di tugas-tugas sering. Jadi itu pun yang akan dikembangkan nanti ketika kalian menjadi seorang guru. Yang berikut adalah Google Drive. Kenapa dibutuhkan Google Drive untuk pembelajaran hari ini? Karena ini untuk memfasilitasi kolaborasi tim nanti yang akan kita bentuk dalam kelompok dan penyimpanan file hasil kerja secara online. Jadi kalian yang bukan si pembuat bisa mengakses itu, ya, untuk mempermudah. Di sini saya ada video yang telah dibuat menggunakan aplikasi Canva untuk mahasiswa semester kemarin. Ini ya, materinya adalah bentuk-bentuk energi. Bisa didengar? Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Purwokerto. Dosen pengampu mata kuliah ini adalah Kunom SPD MPD. Siap untuk belajar? Yuk kita mulai, teman-teman. Tahukah kalian apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau menghasilkan perubahan. Energi ada di sekitar kita dan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa energi, kita tidak bisa bergerak, menyalakan lampu, atau bahkan memasak makanan. Energi itu ternyata ada banyak jenisnya. Pertama, ada energi panas atau termal yang biasanya dihasilkan Ya, itu salah satu contoh media pembelajaran yang telah dibuat menggunakan aplikasi Canva. Ini menurut kalian inovatif atau tidak? Inovatif ya, karena kenapa dikatakan inovatif? Karena berbeda dengan media pembelajaran sebelumnya yang hanya menggunakan media pembelajaran konvensional, ya. Oke, nanti kita akan buat dalam 2 kelompok. Jadi ini kelompok 1 yang bagian ini kelompok 2 yang diketuai oleh Ana, ini diketuai oleh Indri.
Ya, nanti saya bagikan dua contoh video pembelajaran yang interaktif dengan link ya, link yang saya bagikan. Saya teruskan di chat grup. Nanti kalian simak contohnya di situ. Ya. Sudah ya, saya sudah bagikan di grup. Ini nanti dibahas per kelompok. Kemudian tugasnya dikirim nanti di Google Drive yang akan saya bagikan. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dikirimkan ke Google Drive dalam bentuk video pembelajaran inovatif, baik untuk kelompok 1 maupun kelompok 2. Demikian dari saya, semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai calon guru tentunya. Demikian saya akhiri dengan membacakan alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran inovasi pendidikan dengan materi pengembangan bahan ajar IPA yang tidak hanya menuntut kreativitas tetapi juga keberpihakan pada kebutuhan siswa dan lingkungan belajar. Saya percaya dengan pendekatan partisipatif dan berbasis proyek, mahasiswa PGSD akan menjadi guru yang adaptif dan inovatif. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.